kita lanjutin lagi nih review Kamen Rider Gabu episode ke-38. Pertama, kita bahas dulu karakter yang menjadi highlight episode kali ini, yaitu Hanto. Hanto diceritain sudah berubah pandangannya terhadap Granute karena kehadiran Soma dan juga Rakia. Ini adalah poin plus buat karakter developmentnya Hanto, karena Hanto sebelumnya sangat-sangat benci Granute, tapi sekarang dia sudah mengerti terhadap Granute. Tentu saja berkat kehadiran Soma dan juga Rakia. Meskipun begitu, Hanto berkata kalau dia belum bisa memaafkan Kenji-san karena Kenji-san adalah orang yang menculik ibunya Hanto. Ini sangat-sangat bisa diwajarkan dan masih cukup masuk akal kenapa Hanto tidak bisa memaafkan Kenji-san, karena jelas saja Hanto punya trauma yang cukup kelam terhadap penculikan ibunya. Hanto akhirnya di sini berhadapan dengan Kenji-san di sebuah kuil. Kenji-san menurut gua karakternya sangat-sangat bagus dan nice. Dia mengakui masa lalunya dia yang bekerja untuk Stomach. Dia meminta maaf kepada Hanto dan dia akhirnya menawarkan nyawanya sebagai penembusan. Tapi dia meminta waktu untuk menyelesaikan Wagashi baru demi keluarga Ando. Ini nice banget sih Kenji-san ya karakternya. Nah, akhirnya setelah percakapan itu Kenji-san diperbolehkan untuk menyelesaikan Wagashi baru untuk keluarga Ando. Hanto pun di sini cukup menerima ya, meskipun terlihat dari wajah Hanto penuh dengan kekesalan. Namun momen yang mengharukan terjadi di mana ketika Hanto melihat Hiroto memeluk Kenji-san dengan penuh kasih sayang. Momen ini membuat Hanto menyadari betapa pentingnya Kenji bagi Hiroto. Hanto juga mulai bertanya kepada diri sendiri apakah membalas dendam kepada Kenji merupakan perbuatan yang diinginkan oleh ibunya. Terjadi dilema lah bagi Hanto. Akhirnya setelah Wagashi baru selesai, akhirnya Hanto kembali berhadapan dengan Kenji-san yang sudah berubah ke wujud Granute-nya di bawah jembatan. Hanto berubah juga menjadi Kamen Rider Valen. Di sini tentu saja Kenji-san tidak melawan karena Kenji-san telah berjanji akan menawarkan nyawanya sebagai penebusan. Ketika Hanto menembakkan finisher Chokodon ke arah Kenji, tapi oleh Hanto sengaja dimelesetkan. Lalu Hanto melepas transformasinya dan menyatakan bahwa wujud Granute Kenji-san telah mati di sana. Hanto menegaskan dia belum memaafkan, tapi dia tidak bisa mengambil Kenji dari Hiroto. Akhirnya Hanto merobek gambar Granute yang ia simpan sejak kecil, dimana ini menjadi simbol ya, bisa dibilang dari pembebasan rasa balas dendamnya. Dan Hanto berkata kayaknya ini yang diinginkan oleh ibunya. Bener-bener nice banget, resolusi yang nice, Kenji-sannya juga nice. Jadi akhirnya cukup menenangkan hati, cukup heartwarming ya tentang masa lalu Hanto ini. Bagus banget di sini. Nah, namun sedih banget nih Kenji-san, karakter yang sangat-sangat green flag, harus menghadapi Glota, di mana Glota di sini memiliki tujuan untuk membantai para Granute yang berkinerja rendah. Dan salah satu Granute yang berkinerja rendah adalah Kenji-san. Nah, supaya menjadi contoh bagi para Granute lainnya, Glota di sini menghabisi Kenji-san secara brutal dan membunuhnya. Akhir yang cukup sedih dan ada perasaan, wah gila sih, ini harus diakhiri seperti ini nih Kenji-san. Tapi kayaknya ini buat bridging ke episode selanjutnya dan buat karakter developmentnya Glota sendiri ya, karena Glota ini sudah terlalu tidak jelas ya selama episode Kamen Rider Gabu kali ini. Cukup gak tahu kemana nih Glota mau dibawanya. Jadi ya sudahlah, memang harus seperti ini kayaknya. Terus di sini Glota kayak sakit kepala gitu. Ada apa? Mari kita nantikan saja ya. Nah, highlight juga di episode kali ini yaitu tentang Jeep. Jeep di sini kan ditawari oleh Niel untuk dimodifikasi. Jeep sempat bimbang, lalu sempat bertransformasi jadi Sita dan coba bertanya-tanya gitu terhadap Sita gitu, apakah tawaran Niel ini harus dilakukan. Awalnya Jeep tersinggung dengan ide harus merendahkan diri seperti Akagabu, tapi Niel dengan telak mengatakan bahwa Jeep tidak akan pernah cukup kuat untuk mengalahkan Soma. Lisel juga menyemangati Jeep bahwa meskipun dia mengubah mulut perutnya, dia akan tetap lucu katanya. Dia juga mendorong Jeep untuk berani demi Sita. Akhirnya Jeep pun mau dimodifikasi. Akhirnya Niel menyelesaikan operasi modifikasi Jeep. Jeep bangun dan senang melihat Kurogabu miliknya dan tidak sabar mengalahkan Akagabu. Di sini Niel memberinya Gochizo Baki-Baki Stick dan mengatakan operasinya berhasil. Nah, saat Soma dan Rakia mau ke tokonya Ando, di sini akhirnya mereka
bertemu Jeep yang menunjukkan perut barunya. Akhirnya di sini Jeep bilang kalau dia sudah mengorbankan segalanya demi balas dendam ke Soma. Akhirnya di sini Jeep bertransformasi berubah menjadi baki-baki stick form dari Bitter Gabu. Soma dan Rakia juga berubah. Pertama di sini Kamen Rider Bitter Gabu yang versi Jeep menghancurkan dulu Rakia ya. Di sini Rakia kalah telak jelas saja ya, yang memaksa Rakia untuk melepas transformasinya dan bilang kalau Rakia nggak ada urusan dengannya. Nah, yang seru di sini adalah pertarungan antara Bitter Gabu melawan Kamen Rider Gabu. Soma menggunakan final formnya ya, yaitu Kamen Rider Gabu Master Mode. Di sini ya Bitter Gabu terbantai lah karena Kamen Rider Gabu Master Mode masih terlalu kuat ya untuk menghadapi Kamen Rider Bitter Gabu. Akhirnya dengan kecepatannya diserang dari kanan kiri atas bawah dan tentu saja di combo alias di finishing dengan Kamen Rider Gabu Over Smash. Akhirnya Jeep meledak dan entah bagaimana dia berhasil lari dari api. Nah, untuk bridging ke episode selanjutnya juga dan form baru ya dari Kamen Rider Farm yang sudah kita lihat di berbagai sosial media dari scan majalahnya. Di sini Rakia yang si drivernya rusak mengunjungi Paman Dente untuk memperbaiki drivernya dengan memberi beberapa makanan ya, itu kayak puding gitu. Paman Dente juga senang Rakia mempercayainya dan beres. Driver Kamen Rider Farm yang baru sudah siap, yang bakal kita nantikan nih siapa yang jadi samsak buat form barunya Kamen Rider Farm. Kayaknya sih Glota ya. Jadi mari kita nantikan saja di episode selanjutnya. Oke, mungkin demikian dulu untuk review Kamen Rider Gabu episode ke-38. Kalau kalian punya teori sendiri, pendapat sendiri, atau mungkin ada pembahasan dari gue yang terlewat, kalian boleh tambahkan di kolom komentar ya. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Mari kita berubah.